Pak. Oke ya, eh, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-9 ya, pertemuan ke-9. Pertemuan ke-8 itu biasanya UTS ya, sudah kita lewati kemarin. Untuk hasil agak telat karena eh, banyak yang harus dikoreksi ya. Tapi hari ini untuk yang nilai teori udah saya submit ke akademik, jadi harusnya sih Senin juga udah ada. Untuk hasil, kalau boleh saya kasih info, ya agak gimana ya, agak lumayan lah untuk yang kelas teori. Mas saya belum sempat cek lagi yang praktikum ya. Mudah-mudahan sama, mudah-mudahan nggak bermasalah. Oke, materi kita hari ini tentang fungsi ya. Kalau teman-teman udah download materi dari saya ya, materi dari saya kemarin itu bukan kemarin ya, tadi udah saya sempat share tadi sebelum apa, pulang kerja ya. Saya udah kirim ke Google Classroom. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengunduhnya ya, untuk mempelajari sedikit ya mengenai topik kita hari ini, bekerja dengan fungsi. Jadi fungsi itu apa? Fungsi itu kalau boleh dibilang dia merupakan sekumpulan instruksi ya dengan tujuan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu. Jadi kalau kemarin kita sudah eh, menggunakan fungsi sebenarnya ya. Dalam pertemuan-pertemuan dari pertemuan awal itu kita udah sering menggunakan fungsi, tapi mungkin secara nggak terlintas yang mana ya. Jadi fungsi itu memiliki karakteristik ya, seperti yang tadi definisi, dia memiliki keseragaman tugas. Ya, jadi setiap instruksi yang ada di dalam fungsi tersebut memiliki tujuan yang sama. Ya, jadi misalnya ada fungsi print. Fungsi print itu tujuannya adalah menghasilkan informasi bagi si pemakai. Apakah itu ke layar atau ke eh, media cetak. Ya, jadi tujuannya atau fungsinya sama, tugasnya sama. Mencapai satu tujuan yang sama. Lalu fungsi ini juga dapat dipakai berulang-ulang tanpa perlu kita buat lagi dari awal ya. Jadi kita tinggal memanggil saja fungsi yang sudah kita buat di area program yang kita sedang kerjakan. Nah, kalau misalnya kita buat fungsi misalnya cetak transkrip. Di dalam fungsi cetak transkrip itu ada misalnya kegiatan mengambil mahasiswa dulu yang ingin dipilih, yang ingin dicetak transkripnya. Nah, lalu ada lagi eh, bentar saya cek dulu yang rekam apa enggak ini.
Oke, dia ngerekam ya. Saya lanjutkan. Lalu fungsi ini sebenarnya bisa kita kumpulkan nanti sesuai manfaat dari masing-masing fungsi. Misalnya apa? Misalnya teman-teman semua buat fungsi untuk digunakan di bagian pemasaran misalnya. Fungsi yang pertama mungkin fungsi untuk menghitung jumlah customer baru. Lalu ada fungsi untuk mengenerate pendapatan baru dari setiap salesman ya, tenaga penjual. Lalu misalnya fungsinya lain lagi untuk bagian pemasaran, mencari area yang fungsi untuk menghitung area pemasaran yang paling banyak pelanggannya. Jadi itu fungsi yang ada semua dikumpulkan karena memiliki manfaat masing-masing yang sejenis, yaitu untuk divisi atau bagian pemasaran. Teman-teman bisa kumpulkan menjadi yang namanya modul ya. Jadi kalau fungsi itu sekumpulan statement yang memiliki tugas yang sama, lalu kalau kita kumpulkan fungsi-fungsi yang memiliki manfaat yang yang sama juga, itu dia akan membentuk sesuatu yang namanya modul ya. Di Python modul itu namanya library. Jadi library ini isinya adalah fungsi-fungsi yang dibuat oleh programmer-programmer dari belahan dunia mana ya, yang dikembalikan ke komunitas ya, komunitas pengguna Python untuk digunakan. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan yang sama yang sudah pernah dikerjakan oleh programmer yang sebelumnya ya, misalnya untuk statistika ya, ada data science, ada modul untuk kita bekerja sebagai data scientist menggunakan bahasanya Python. Nah, kita tinggal pakai aja modulnya. Nanti datanya dari kita yang mau kita analisis ya. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana mengerjakan sesuatu yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain ya. Kita tinggal mengadopsi fungsi yang sudah disediakan ya. Ini salah satu keunikan manfaat dari bahasa Python. Selain dia mudah digunakan ya, gampang dikenali secara visual ya, melalui pola penulisannya yang secara visual terlihat area-area programnya seperti apa. Lalu banyak sumbangan library dari pengguna Python yang lain di seluruh dunia. Oke, setidaknya ada 3 jenis nih ya, ada 3 jenis fungsi yang kita bisa gunakan di Python. Yang pertama fungsinya kita namakan fungsi yang standar, fungsi standar atau built-in function. Jadi secara default ketika kita menginstal Python itu kita bisa langsung menggunakan fungsi-fungsi standar bawaan dari bahasa Python ini. Lalu yang kedua fungsi non-standard. Fungsi non-standard ini
merupakan fungsi yang tidak ada di instalasi Python. Karena fungsi non-standard ini biasanya kita bangun untuk mengerjakan pemecahan masalah bagi masing-masing orang pengguna. Ya, jadi belum tentu kebutuhan saya sama dengan kebutuhan Mas Rizal, ya. Atau kebutuhan Mas Rizal belum tentu sama dengan kebutuhan Putri. Ya, jadi masing-masing bisa membuat fungsi non-standard sendiri di Python. Lalu yang ketiga, ya jenis yang ketiga adalah fungsi anonim atau anonymous function. Nah, ini ke depan nanti kita lihat bedanya apa sih. Ya. Kalau yang pertama mungkin teman-teman sudah secara nggak langsung sudah berkenalan ya kemarin di awal di 3 bulan pertama kita sudah berkenalan dengan fungsi print ya. Lalu kita menggunakan fungsi input eval. Ada lagi fungsi namanya len atau int. Masih banyak sekali ya teman-teman ya. Ini ada linknya yang bisa teman-teman coba lihat fungsi apa saja sih yang jadi bawaan di Python. Ini cukup banyak. Masing-masing punya fungsi tersendiri ya. Nah, ini kita tidak perlu menginstal modul untuk menggunakan fungsi-fungsi yang sudah menjadi standar dari Python. Misalnya kita untuk fungsi print kan kita nggak perlu menginstal library apa-apa ya, atau juga input nggak perlu ya. Ini ada banyak sekali nih teman-teman, bisa kunjungi ke link yang sudah saya bagikan nih, fungsi-fungsi bawaan dari bahasa Python. Nah, bagaimana cara kita membuat fungsi yang non-standar atau fungsi yang sesuai dengan kebutuhan kita? Ya, yang pertama tentu kita harus mendefinisikan dulu nama fungsinya apa. Ya, cara kita mendefinisikan, kita gunakan statement atau keyword def. Ya, ini kependekan dari define ya, atau definition. Ya, kita awali dengan def, lalu kita beri nama fungsinya apa. Ya, misalnya def hitung diskon, lalu kurung buka ada parameter ya, kurang tutup, lalu akhiri dengan titik 2 ya. Nah, fungsi hitung diskon tadi mungkin ada lebih dari 2 statement di dalamnya ya. Bisa teman-teman lihat bahwa kita ketika menuliskan statement itu masuk ke dalam ya, masuk ke dalam, artinya statement 1 dan statement 2 ini adalah adalah perintah-perintah yang akan dijalankan ketika kita menggunakan fungsi yang sudah kita buat. Lalu biasanya fungsi itu ditutup dengan keyword return ya. Return ini bisa cukup return saja atau bisa juga return ada expressionnya, apa yang dikembalikan. Jadi return ini merupakan nilai yang dikirimkan hasil proses dari fungsi yang kita buat. Misalnya kita buat fungsi menghitung rata-rata ya, fungsi def hitung rata-rata. Lalu parameternya apa? Parameternya misalnya ada nilai 1, nilai 2, nilai 3.
perintahnya apa? Nah, perintahnya misalnya rata-rata sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 dibagi 3. Ya. Lalu returnnya apa? Returnnya kita mau kembalikan nilai rata-rata. Ya. Variabel rata-rata tadi. Kalau di sini contoh, ya, contohnya kita ingin membuat fungsi print me. Ya. Membuat fungsi namanya tidak boleh menggunakan keyword yang sudah ada atau perintah yang sudah menjadi perintah standar, ya. Function standar dari Python itu kita tidak boleh gunakan. Nah, kalau hanya print saja, ya, kalau hanya print saja tanpa ada me belakangnya, itu tidak bisa. Tapi kalau ini kita tambahkan me belakangnya jadi me, print me, ini nggak apa-apa, sudah dianggap berbeda dengan fungsi print standar bawaan dari Python. Kita definisikan nama fungsinya print me, lalu ada parameternya satu saja, yaitu str. Ya. Nah, ini yang diapit tanda petik ini adalah merupakan komen, ya, jadi tidak akan dieksekusi oleh Python. Berikutnya ada statement print, print str, ya, print str. Kita mau tampilkan isi dari print str. Lalu return, ya. Return ini artinya adalah keluar dari fungsi. Misalnya kalau kita mau gunakan fungsi print me ini, kita bisa panggil seperti ini, teman-teman. Print me, lalu kita kasih string. Misalnya ini adalah panggilan fungsi print me yang pertama. Ini dicetak, ya. Lalu untuk yang kedua, kita panggil lagi print me. Ya. Teman-teman ingat tadi kan saya bilang bisa digunakan berkali-kali, ya. Sekali kita membuat fungsi, kita bisa gunakan berkali-kali, ya, untuk tujuan yang sama. Nah, ini contohnya yang kedua. Print me sekali lagi memanggil fungsi print me. Ya, kalau teman-teman lagi di depan komputer pengen coba, silakan, ya. Atau kalau memang tidak lagi di depan komputer, nanti tunggu hari Sabtu, ya, kita coba praktekkan mengenai penggunaan fungsi di Python. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Sedikit membahas mengenai Meet, ujian Meet yang kemarin, ya. Itu banyak yang sebenarnya yang saya kasih bonus nilai. Jadi untuk yang nilainya kecil jangan berkecil hati, ya. Bisa dikejar di praktikum. Praktikum. Itu pun sebaliknya buat yang sudah besar nilai teorinya, saya harap tidak menyepelekan yang praktikumnya karena SKS-nya itu bobotnya lumayan, sama aja. Ada yang mau bertanya mungkin mengenai fungsi untuk saat ini? Ada? Belum? Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan, silakan.
Soal fungsi ini kemarin di UTS keluar kayaknya ya Pak. Fungsi nggak ada ya. Di UTS kan nggak kita bahas. Bahan UTS kita kan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 harusnya. Oh, seingat saya kayaknya ada sih Pak. Tapi nggak tahu dulu sih. Saya agak-agak lupa juga. Mirip-mirip soalnya ada variabel, ya ada statement, fungsinya sama. Jadi kata-katanya karena mirip mungkin kepikir sudah ada kali ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Ya, jadi sebagai seorang programmer nanti teman-teman itu pasti akan sangat sering membuat fungsi, ya, atau kalau tidak membuat fungsi, menggunakan fungsi yang dibuat oleh programmer lain. Ya, ini merupakan eh, suatu keniscayaan ya buat teman-teman yang nanti memilih jalur profesinya sebagai programmer, ya pasti mau nggak mau akan bersinggungan dengan fungsi ini. Ya, jadi saya harap tidak tidak terlalu mengambil apa ya, wah ini susah sekali ini topiknya, enggak ya. Jadi fungsi itu merupakan menu wajib, ya, menu wajib buat kita yang memutuskan untuk berkarir di bidang pemrograman, ya. Jadi jangan takut, apapun apapun produk yang ingin dibuat, ya, apakah itu aplikasi berbasis web, apakah itu aplikasi berbasis mobile, atau aplikasi berbasis desktop sekalipun, pasti ada fungsi yang harus dibangun, ya. Karena itu tadi yang saya sampaikan, bahwa setiap organisasi pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, ya. Tidak mungkin eh, ketika kita membuat aplikasi untuk tempat kita kerja, itu kita tidak membuat fungsi sama sekali. Itu hampir tidak mungkin, ya. Karena aplikasi yang kita gunakan, ya, misalnya Excel, ya, aplikasi spreadsheet yang kita gunakan itu tidak bisa menghasilkan report seperti yang kita mau, misalnya di organisasi kita, di kantor kita. Mau nggak mau kita harus custom, ya. Nah, kalau misalnya reportnya bisa Pak pakai Microsoft Word, oke, untuk Microsoft Word-nya bisa. Tetapi apabila pekerjaan tersebut berulang kali teman-teman lakukan, kalau di Microsoft Word itu kan menggunakan fitur mail merge, ya. Artinya teman-teman harus menyediakan datanya dulu di Excel, ya, Excel untuk dicetak oleh Microsoft Word di melalui mail merge, ya. Lalu ketika misalnya bulan berikutnya teman-teman bikin lagi Excel baru lagi, mau nggak mau kan file Word-nya juga diupdate lagi, diganti lagi, begitu terus berulang-ulang. Nah, pekerjaan yang berulang-ulang ini akan lebih cocok bila teman-teman buatkan eh, aplikasinya atau buatkan programnya, ya. Jadi ketika pekerjaan berulang-ulang tersebut kita sediakan aplikasi, maka produktivitas di tempat kerja kita itu bakal meningkat, pasti itu.
karena sudah dibantu dengan aplikasi yang kita bangun. Saya dulu pernah waktu kerja di sekolahan ya, setiap 3 bulan sekali saya harus lembur sendirian, lembur sampai jam setengah 10 ya di sekolah. Untuk apa sih lembur? Nah, di sekolah itu ada kebiasaan untuk membagikan rapot setengah semester ya, rapot mid dan rapot semesteran ya. Jadi dalam 1 tahun itu ada 4 kali pasti saya akan lembur, setengah 10 malam baru keluar pasti. Karena apa? Karena saya harus mengumpulkan Excel dari guru-guru mata pelajaran ya, kita periksa Excelnya apa ya. Oke, mungkin Mas Topik kepencet kali ya. Enggak, udah banyak udah. Mas Taufik, mic-nya kebuka Mas. Bocor ya, bocor. Apa ngomong aja tuh? Ya, saya mute dulu ya Mas Topik ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi begitu berulang-ulang. Takutnya kan kalau Excel itu kan bisa diubah-ubah ya oleh guru. Kita periksa satu-satu apakah sudah sesuai dengan rumus yang kita berikan. Kan ada, kalau soal nilai itu kan ada rumus ya, terkait rumus berapa persen kali berapa persen untuk jenis-jenis nilainya. Nah, itu baru semuanya nanti saya gabungkan ya. Jadi saya punya satu worksheet yang isinya adalah kombinasi dari worksheet yang saya kumpulkan dari setiap guru. Nah, jadi setelah punya ledger yang besar, baru saya jadikan raport per siswa. Begitu terus. Saya alami 3 bulan sekali pulang malam. Tetapi saya nggak mau berlarut-larut di situ ya. Jadi lebih baik saya sediakan, lebih baik saya mikir dulu bagaimana menyediakan sesuatu yang mudah ya. Mudah buat teman-teman guru, juga membantu saya ya. Untuk apa? Untuk tidak pulang lembur ya. Kalau sudah jadi aplikasi saya itu, setiap rapot dibagikan baik mid ataupun rapot semester, itu saya bisa pulang jam 5 sudah tenang ya, rapot sudah bisa dicetak, atau setidaknya daftar nilai anak-anak itu sudah bisa digunakan oleh dewan guru untuk mengadakan rapat ya. Biasanya kan ada rapat kenaikan kelas ya. Dasarnya apa untuk menaikkan atau membuat anak tidak naik kelas? Nilai biasanya ya, salah satunya. Nah, itu bisa tersedia di sore hari ya. Jadi kalau kita punya rutinitas, kerjaan rutinitas yang bisa kita konversikan ke dalam aplikasi, silahkan teman-teman coba tuangkan ya, ke dalam aplikasi ya. Jadi jangan takut untuk bereksperimen ya, tidak ada ruginya, tidak ada salahnya, karena teman-teman kan masih bisa banyak belajar nih, waktunya masih cukup banyak ya. Bahasanya juga tidak terlalu sulit ya. Python itu kan teman-teman juga setuju, kemarin saya tanya hampir semua menjawab Python itu bahasanya mudah ya. Jadi kita hanya perlu mengasah kemampuan berlogika kita saja.
Karena dasar atau modal utama menjadi seorang programmer adalah logika, ya, kemampuan logika. Saya suka mengedukasi anak-anak buah saya, ya. Dulu kebetulan saya diperbantukan oleh 5 orang programmer, ya, junior programmer. Saya sering juga melatih mereka untuk berpikir. Misalnya begini, ada keperluan untuk kita menghasilkan laporan kehadiran, ya, untuk menghasilkan laporan kehadiran. Nah, itu saya lempar ke forum. Ya, apa yang harus kita kumpulkan untuk mencatat atau untuk menghasilkan laporan kehadiran? Ya pasti ada dua nih, ada dua kubu. Yang pertama mungkin yang hadir di ini Pak, yang hadir di catat Pak. Satu sisi lain adalah yang tidak hadirnya aja Pak yang dicatat. Ya, ada dua jenis tuh. Nah, kalau kita tidak mau repot, ya, tidak mau disibukkan dengan hal-hal yang sepertinya itu sudah default, kita cukup mencatat hari di mana dia tidak masuk. Ya, misalnya hari ini dia tidak masuk, alasannya apa? Sakit. Ya udah, itu yang kita record. Lalu bagaimana yang satunya lagi? Yang satunya lagi dicatat semua. Hadir tidak hadir itu dicatat. Tentu kalau dari sederhana, ya sederhana logika yang pertama, ya, catat aja yang tidak masuk. Kenapa harus yang masuk dicatat? Toh misalnya di laporan yang akan dibagikan ke orang tua itu nanti yang tampil, yang dihitung adalah yang tidak masuknya. Tidak masuk karena sakit berapa hari, tidak masuk karena izin berapa hari, ya. Jadi untuk apa kita menghitung atau mencatat hari-hari yang mereka masuk? Ya, itu keterampilan mengolah, keterampilan berlogika sebenarnya, ya, yang barusan saya sampaikan. Ya, nanti teman-teman coba latih di tempat masing-masing, ya. Kira-kira kalau kebutuhannya seperti ini bagaimana? Jangan malu-malu, teman-teman juga bisa kontak saya kalau memang mau berdiskusi, ya. Saya lebih senang kalau ada yang berdiskusi nih dengan saya nih. Sampai di sini ada yang mau bertanya, mungkin silahkan. Belum ada? Kalau belum ada, kita mau masuk ke keyword argumen, ya. Keyword argumen ini nilai yang mau kita berikan ke dalam fungsi kita. Ya, saat kita panggil fungsi kita, itu kita berikan argumen, ya, argumen atau parameter. Kalau tadi kita lihat seperti ini, ya, kita definisikan print me, dalam kurung ada parameter namanya str. Nah, pada saat kita memanggil fungsi print me, ya, kita bisa sertakan argumen str ke dalam fungsi print me kita. Ya, kalau hanya satu sih sebenarnya belum terlalu perlu, ya, belum terlalu perlu ada keyword argumen.
Karena parameter yang akan kita kirim atau argumen yang akan kita kirim ke fungsi tersebut sudah pasti akan kita tujukan untuk mengisi parameter satu-satunya di fungsi kita. Ya, berbeda kalau misalnya fungsi kita ini mengharapkan beberapa parameter yang dikirim oleh user. Nah, misalnya ada dua nih. Ada parameter namanya nama dan usia ya. Ini jangan dilihat dulu nih yang sama dengan 25. Jangan dilihat dulu. Jadi kita punya fungsi kolom 4 ya. Kita punya fungsi dua parameternya yaitu nama dan usia. Nama dan usia. Nah, ini kalau kita cetak print nama yaitu apa yang dikirimkan oleh user ke parameter nama, dan kita mau cetak usianya yang dikirimkan oleh user, usia. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Kalau kita menggunakan keyword argumen, kita bisa mengabaikan urutan parameter ya. Harusnya kan nama dulu nih, baru usia. Ya, di parameter yang kita gunakan pada saat mendefinisikan fungsi itu kan nama dulu, baru usia. Kalau kita menggunakan keyword argumen, jadi nggak usah khawatir urutannya. Ya, dia bisa ngacak. Nanti otomatis akan di matching oleh si Python-nya. Ya, jadi kita boleh aja memanggilnya usia dulu, baru namanya. Itu boleh. Karena dua parameter ini ada, ya, namanya ada di definisi fungsi kita. Ini nggak apa-apa, bisa. Tetapi kalau teman-teman nggak pakai keyword argumen, dia akan error. Ya, errornya apa? Errornya error logik. Dia akan mencetak nama, isinya 20, lalu usia, isinya Susi. Nah, karena kita nggak pakai keyword argumen. Beda kalau misalnya contoh yang ini kita gunakan nih keyword argumen, maka dia akan menghasilkan nama Susi, usia 20. Nah, jadi kita cukup ingat parameternya apa, lalu kita mau isi apa pada saat kita memanggil. Ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Atau sudah mulai pusing? Ada yang mau tanggapan? Silakan tanggapan. Pak, Ya, Mas Rizal. izin Pak. Ya. Berarti ditambahin F ya Pak? Di perintahnya Pak. F baru tanda kutip itu. Setelah nama, tanda kutip, nama, terus sama usia, itu harus ada tanda F di depan ya Pak? Oh, nggak perlu. Tidak perlu, Mas Rizal. Langsung aja. Oh tidak. Ya, jadi cukup langsung aja. Nggak usah pakai add lagi. Oh iya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Oke, kalau belum ada, ya kita lanjut dulu ya.
Nah, ada lagi variabel yang maksud saya ada lagi parameter yang jumlahnya ini bebas, bisa lebih dari satu. Ya, kalau teman-teman lihat di sini di fungsi, sebelum ke ini, saya mau bahas yang ini dulu nih, default argument ya. Jadi misalnya teman-teman ingin menyediakan nilai default bagi parameter tertentu di fungsi kita ya. Nah, itu pada saat kita mendefinisikan fungsi, kita tambahkan operator assignment ya, sama dengan, lalu nilainya apa. Nah, kalau di sini contohnya kan usia sama dengan 25. Ini maksudnya variabel parameter usia ya, parameter usia kalau user tidak memberikan nilai untuk mengisi parameter usia, maka secara default akan diberikan nilai 25 ya. Misalnya contohnya yang kedua nih, print bio nama sama dengan Amri, udah langsung aja. Nah, nanti dia akan mencetak nama Amri usia 25. Nah, karena usia ada nilai defaultnya. Nah, berbeda kalau misalnya kita tidak menyediakan nilai default ya. Sama dengan 25 nggak ada, langsung kurung tutup dan tanda titik 2 di ujungnya. Nah, ketika kita panggil fungsi kita ya, nama sama dengan Amri, udah begitu aja, itu dia pasti akan error. Dia error menyatakan bahwa fungsi yang kita panggil itu mengharapkan ada 2 parameter. Ya, ada 2 parameter tetapi hanya satu yang diberikan. Errornya seperti itu nanti. Ya. Kurang parameternya. Harusnya ada 2, tetapi hanya disediakan 1. Kalau yang pertama ini akan berhasil ya, akan tercetak usia 20. Kalau yang kedua, pemanggilan fungsi yang kedua, dia tidak akan mencetak nama Amri, itu enggak bakal mencetak dia, tapi langsung timbul error ya, hanya ada 1 parameter yang disuplai, padahal fungsi kita ini mengharapkan 2 parameter ya. Jadi fungsi dari default argument adalah untuk menghindari kalau user tidak memberikan nilai ya, untuk parameter tertentu di fungsi yang kita buat. Bisa gak semuanya, Pak? Bisa. Semua parameter yang ada di dalam fungsi kita kasih nilai default, itu bisa saja ya. Bebas. Kalau di kepolisian luar negeri nih, misalnya nih, ditemukan korban yang belum dikenali identitasnya ya. Nah, itu nama dia nggak masukin tuh. Tapi dilihat kalau misalnya laki-laki, pasti nama defaultnya adalah John Doe. Sedangkan kalau dia perempuan, Jane Doe. Jane, John, dan Jane. Itu default. Kalau di Indonesia nggak tahu ya. Oke ya, saya lanjut ke yang berikutnya, yang bukan multi ya, variable length argumen. Ya, ini maksudnya argumen kalau seperti ini. Kalau yang tadi kan kita punya nama ya dan usia.
itu kan ada dua buah parameter ya. Sedangkan kalau kita ingin ada parameter yang sifatnya variabel panjangnya, bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, ini kita gunakan asterik ya, tanda asterik, tanda bintang nih di depan nama parameter yang mau kita buat di fungsi kita. Misalnya ini contoh nih, print 2 itu dia terima param 1 dan param 2 yang sifatnya adalah bebas panjangnya, mau 1, mau 2, itu bebas. Misalnya kita coba lihat ya, di sini kita cetak dulu string output fungsi. Lalu ada statement print pertama mencetak apa yang diberikan pertama, yaitu param 1. Nah, karena dia ini multi variable length ya, karena dia variable length bebas, bisa banyak panjang parameternya di parameter yang kedua, maka kita lakukan perulangan di parameter yang kedua. Di sini kita gunakan for param in param 2 ya, kita cetak print param 2 ya. Misalnya kita coba panggil yang banyak, kita beri 3 ini nih, 3 parameter, 3 argumen kita kirimkan ke fungsi kita. Ini tetap jalan ya, karena 20 dan karena 30 dan 40 ini masuk ke parameter yang kedua ya, yang bisa lebih dari satu item ya. Ini biasanya disebut tuple ya, kalau di Python itu tuple. Sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Paling enak kita coba ya, kita coba satu dulu ya. Coba saya connect ke Google Colab. Nah, sebentar. Colab. Kita misalnya kita mau membuat fungsi apa nih ya,
katakan misalnya. Pak, izin Pak, Google-nya belum ke-share Pak. Oh iya, sorry. Nah, misalnya saya ingin membuat fungsi namanya katakan. Di dalamnya ada argumennya atau parameternya kalimat. Jangan lupa kasih titik 2. Lalu saya langsung aja deh print kalimat. Ya, cukup, ini sederhana aja nih. Return. Oke ya. Dijalankan sudah, berarti kita sudah bisa menggunakan fungsi yang sudah kita buat. Katakan, misalnya kita mau panggil katakan kalimatnya apa? Saya mau beli buku 1 titik. Ini kalau kita panggil, dia akan menghasilkan saya mau beli buku 1. Saya mau pakai lagi ya, di program saya. Misalnya katakan buku tersebut kosong. Nah, itu bisa. Ya, jadi saya nggak perlu lagi mengeksekusi yang nomor yang pertama ini ya pada saat saya mendefinisikan fungsi, tapi di kode saya tinggal gunakan saja, ya tinggal panggil saja fungsi yang sudah saya buat. Lalu yang tadi misalnya kita buat fungsi baru lagi ya, tadi itu print bio, define print bio. Ada parameter nama, lalu usia, ya kan? Kita cetak print nama, lalu kita sandingkan dengan isi dari parameter nama. Ya. Berikutnya kita mau cetak print usia, lalu usia. Udah, kembali saja return, keluar dari fungsi ya. Ini kita coba jalankan supaya jadi print bio-nya. Nah, pada saat kita panggil ya, print bio itu misalnya kita kasih nama Heru, usianya 31 ya. Ini kalau dieksekusi dia akan mencetak nama Heru usia 31 ya, sesuai dengan fungsi kita. Yang tadi saya katakan
bagaimana kalau kita balik parameternya? Ya, kalau kita balik, tentu dia akan terjadi yang namanya error logic. Logic error akan terjadi. Print bio 31, Heru. Nah, ini kalau dijalankan jadi error secara logik. Ya, jadi terbalik dia. Beda misalnya kalau kita gunakan yang tadi keyword argumen. Ya, kalau kita gunakan keyword argumen pada saat kita memanggil fungsi kita, logic error tadi itu bisa kita hilangkan. Ya, usia sama dengan 31, lalu nama sama dengan Heru. Ya, ini kalau kita jalankan sudah sesuai dengan yang seharusnya ya. Walaupun ini kita memasukkan usia dulu di urutan pertama, lalu kita tambahkan parameter yang berikutnya, nama, yaitu Heru. Ya. Nah, bagaimana yang tadi default? Ya, yang default, misalnya kita tambahkan dulu. Oke, sebelum ke default, saya simulasikan kalau kita tidak memiliki default, ya, tapi kita panggil langsung fungsinya, dia akan error tuh. Print bio, misalnya Heru langsung ya. Nah, ini ketika kita panggil langsung, dia pasti error. Nah, ya kan? Apa errornya? Type error. Fungsi kita ya missing satu required argumen yang dibutuhkan, yaitu usia. Ya, karena di sini hanya diberikan Heru, padahal kita butuh 2 argumen. Nah, ini yang saya bilang error kalau tidak ada defaultnya. Nah, coba sekarang kita modifikasi fungsi kita ya. Kita berikan default nilainya misalnya 20. Nah, kita jalankan lagi supaya sudah diupdate yang ada di memori. Ya, sudah. Sekarang kita kembali lagi ke sini nih. Kita jalanin lagi nih. Harusnya sudah tidak error lagi. Karena kita sudah memberikan default value di parameter pada saat kita mendefinisikan fungsi print bio ini ya. Sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Jadi parameternya nggak boleh kurang ya Pak? Kalau harus dua gitu ya? Iya. Bisa satu. Kecuali kita sudah berikan nilai default ya di definisi fungsi kita. Jadi kalau yang nggak dikirimkan value pada saat dipanggil fungsinya, maka fungsi akan otomatis mengirimkan nilai defaultnya. Ya, saya lanjut dulu ya ke slide berikutnya ya. Kita coba yang ini dulu ya, yang variabel length, yang
variabelnya bisa panjangnya berubah-ubah. Misalnya kita punya fungsi, ya kita buat fungsi lagi, print nilai, parameternya nama, lalu nilai. Nah, jadi kita ingin mencetak nama beserta nilai. Kita langsung print nama diikuti dengan variabel nama, lalu kita print lagi. Pak, layarnya belum diganti. Oke, ya udah ya, print nilai, lalu kita tambahkan nilai. Ya, teman-teman lihat, kalau kita menggunakan variabel length pada saat kita definisikan itu menggunakan asterisk di depannya, ya diawali dengan asterisk. Tetapi pada saat kita gunakan itu tidak perlu. Lupa for nilai in, jangan nilai ya, ininya angka, for angka in nilai, berarti ini jangan nilai yang di print, angka. Nah, begini. Jadi kita cukup seperti ini ya. Di sini menggunakan asterisk ya pada saat pendefinisian parameter. Tetapi pada saat kita gunakan di dalam fungsi kita cukup mengarah langsung saja ke namanya, tidak perlu asterisk. Nah, ini coba kita jalankan dulu. Nah, lalu coba kita gunakan print nilai saldo, lalu nilainya misalnya 70, 80 ya. Ini kita run coba ya dengan 3 parameter. Nah, nama Aldo, nilai 70, nilai 80. Padahal kita saat mendefinisikan hanya ada 2. Tetapi karena yang parameter kedua ini bisa lebih dari 1, nah artinya kalaupun kita tambahkan lagi 1 lagi di sini, misalnya jadi ada 4, ini dia akan tidak masalah juga ya. Itu yang dinamakan variabel length argumen ya, artinya panjang argumennya itu bebas, bisa lebih dari 1 yang disuplai. Sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin? Silakan. Pak, itu tata letak print
atas bilang gitu. Iya, sebentar. Saya kembalikan ya, tenang. Ya, Iya Pak, yang mana? yang di print nilai Pak, itu penulisan sintaknya print sama print itu nggak sejajar nggak apa-apa ya Pak, nggak error ya? Atau kalau Yang misalnya mana? yang nomor 2 dijajarin Yang yang baris nilai kedua. Pak? Iya, Yang baris itu kan kedua penulisan dengan sintaknya kan sejajar sama yang for. Nah yang iya, keempat nih nah, nggak sejajar, itu iya, nggak apa-apa ya Pak? nggak apa-apa. Kan Kalau artinya disamain juga nggak apa-apa ya Pak? begini, Mas Rizal ya. Iya, iya Pak. Ah, print baris kedua ya, yang baris kedua ini dia kan bagiannya dari fungsi print nilai. For masih juga di bagian print nilai. Tetapi bagian yang ke baris keempat, for ini print baris keempat ini dia menjadi bagian dari perulangan. Ya, kalau dia sejajar pasti error jadinya. Yang keempat itu output ya Pak? Iya, nah kalau dia eh, sejajar dengan for, disamain antara baris 2 dan baris 4, itu dia error. Karena kan kontrol struktur yang for dia mencari statement mana yang mau dijalankan secara Oh iya. berulang-ulang ya. Iya. Makanya ini kita beri Yes. menjorok lagi, masuk ke dalam lagi. Nah, jadi kalau mau lebih jelas seperti ini dia kesatuannya. Lalu ada return ya, jangan lupa. Walaupun hanya kosong nggak apa-apa. Artinya return ini keluar dari fungsi. Bagaimana kalau kita tambahkan lagi nama lagi di depannya? Nah ini kalau ada dua begini tetap nama Ani ini akan dianggap sebagai nilai ya, karena definisi nama itu tidak ada asterisk di depannya ya, hanya ada satu dia. Nah, ini kalau kita jalankan ulang ya, terlihat ya bedanya. Nama Aldo berikutnya dianggap sebagai atribut ya, parameter nilai ya, ada Ani 70 80 90. Oke ya, ini mungkin begini lebih jelas ya. Kode yang nomor 15. Gimana Mas Rizal? Iya Pak. Oke. Sedikit coba. Ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan. Ini nanti saya upload juga ke Google Classroom. Pak, kalau namanya mau banyak berarti sebelum print nama itu ada for juga ya Pak? Iya, tetapi kita harus siapkan juga di fungsi kita kalau memang kita mau menerima banyak nama ya, kita siapkan juga bintang di depannya. Tambah asterik ya Pak ya? Tapi dia jadinya error Oke ya. Pak. Kayaknya nggak bisa deh, harus ada minimal satu dia. Ya kan? Hanya boleh satu. Ya, jadi di dalam fungsi itu ada keterbatasannya bahwa yang sifatnya tadi multi
multi variabel length tadi ya, itu hanya satu yang boleh. Jadi kita harus pilih mau yang mana, apakah variabel pertama atau variabel yang lain yang tipenya jamak, variabel jamak ya, panjangnya jamak. Pak. Jadi kalau kita mau mengumpulkan banyak nama, mau nggak mau nilainya ini hanya satu ya. Tetapi kalau kita mau mengumpulkan banyak nilai, berarti namanya yang harus satu. Oke ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Berikutnya adalah apa nih? Fungsi anonim ya. Fungsi anonim ini kenapa dinamakan fungsi anonim? Karena pada saat kita mendefinisikan, dia tidak menggunakan keyword def di depannya ya. Tetapi dia menggunakan keyword lambda. Ya, lambda ini mungkin teman-teman yang sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ pernah mendengar ya lambda. Sama di Python juga ada. Kita gunakan lambda pada saat membuat fungsi anonim tadi. Ya. Fungsi anonim ini dia akan menghasilkan satu buah value ya, ada satu nilai sebagai hasil dari fungsi anonim tersebut. Nah, contohnya tambah sama dengan lambda argumen 1 koma argumen 2 titik 2 argumen 1 plus argumen 2 ya. Jadi kita mau mengisi tambah dengan argumen 1 ditambahkan argumen 2. Nah, pada saat kita jumlahkan, itu dia akan, maksudnya ketika kita ingin menggunakan fungsi tersebut, ini kurang kurungnya ya, harusnya ada 2 kurung tutupnya. Hasil penjumlahan yang pertama nih ya, tambah 5 dan 6. Kita coba dulu ya, kita coba fungsi anonim. Mungkin teman-teman bingung. Coba kita buat fungsi anonim. Aduh, jangan di sini dong. Oke. Tambah sama dengan tadi apa? Lambda ya, lambda kurang lambda ya. Lambda ini ditambahin. Nah, argumen 1 koma argumen 2 argumen
tambahkan dengan argumen 2. Oke ya. Pak, slide-nya belum muncul, Pak. Oh, sorry. Saya lagi nulis ini nih ya. Jadi kita coba buat tambah fungsi tambah, yaitu fungsi anonim menggunakan lambda ya pada saat mendefinisikan. Ada 2 argumen 1 plus argumen 2, isinya cuma itu. Jadi fungsi anonim ini biasanya dikenal sebagai fungsi satu baris. Nah, pada saat kita memanggil print hasil penjumlahan tambah 10 dan 5. Hasil penjumlahan 15. Ya. Tidak ada keyword def pada saat kita membuat, tidak ada apalagi dalam kurung parameter gitu, nggak ada ya, tetapi hanya satu baris tambah sama dengan lambda argumen 1 argumen 2. Dia akan menjalankan apa? Menjalankan argumen 1 ditambah argumen 2. Kalau kita mau coba panggil lagi fungsinya print hasil hitung tambah 3 dan 9. Ya. Sudah, ini namanya fungsi anonim. Anonim karena nggak jelas ya, dia fungsi atau bukan, karena hanya satu baris. Tapi satu baris kode ini bisa digunakan berulang-ulang, yang merupakan ciri khas dari sebuah fungsi. Ya, kalau ingat tadi di awal kan saya katakan fungsi adalah instruksi yang bisa digunakan berulang-ulang setelah kita define. Ya, jadi fungsi terakhir yang kita pelajari hari ini adalah fungsi anonim, ya, menggunakan keyword lambda pada saat kita membentuknya. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau belum ada, coba kita lanjut dulu ya, tinggal sedikit lagi materinya. Lalu dari tadi kita melihat return, tapi nggak ada hasilnya ya. Kita belum menampilkan nilai kembalian dari sebuah fungsi. Ya, jadi fungsi itu umumnya dia akan menghasilkan sesuatu ya, yang akan dikembalikan kepada baris yang memanggilnya. Nah, tadi kan kita return aja ya untuk keluar dari fungsi. Tetapi kalau kayak gini ya, kita ada expression untuk kita kembalikan dari fungsi kita. Misalnya contoh ini, define tambah ya, tambah parameternya argumen 1 argumen 2. Lalu statementnya adalah jumlah sama dengan argumen 1 tambah argumen 2. Ya, kita mau cetak hasil operasi tambah adalah jumlah. Ya, kita mau cetak isi dari variabel jumlah yang ada di dalam
fungsi kita. Lalu kita mau kembalikan nilai jumlah tersebut ke pemanggilnya. Nah, ingat ya, kalau fungsi kita ini mengembalikan nilai, mau nggak mau teman-teman harus gunakan variabel untuk menampung nilai tersebut. Ya. Misalnya ini contohnya, pada saat kita memanggil, kita buat variabel namanya hasil. Hasil sama dengan kita panggil nih, tambah 15,22. Lalu kita cetak variabel hasil kita. Ya, print hasil operasi hitung sama dengan hasil. Nah, ini coba kita jalankan. Ya, coba ini biar cepet nih. Ya, saya copy paste saja dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau dapat feel-nya seperti biasa, jangan copy paste ya. Supaya teman-teman bisa merasakan hasilnya, merasakan feel-nya maksud saya ya. Oh, ini error, kenapa? Oh, karena copy paste ya, dia tidak kenal itu karakternya ya, jadi hati-hati kalau copy paste, hati-hati ya. Oke, nilainya sama ya, apa yang di dalam fungsi ya, di dalam fungsi tambah maupun output yang ditampung di luar fungsi itu sama ya. Ini sengaja saya bedakan ya. Kalau yang pertama hasil operasi tambah, nah itu ada di dalam fungsi nih, di baris ketiga. Dia akan mencetak jumlah. Tetapi karena jumlah itu kita kirim balik keluar fungsi ya, ke area yang memanggilnya, dalam hal ini kan ditampung di variabel hasil nih di baris ke-6. Nilainya, nilai hasil akan sama saja dengan jumlah. Ya, makanya ketika kita di baris ke-7 menampilkan variabel hasil, maka nilainya adalah sama dengan variabel jumlah yang ada di fungsi tambah tadi ya. Ini yang namanya return, nilai kembalian dari sebuah fungsi yang kita buat. Ya, jadi umumnya fungsi harus memiliki output ya. Fungsi harus memiliki nilai yang dikembalikan. Nah, kalau tidak ada nilai yang dikembalikan, dia jadinya seperti apa ya? Ada yang kurang ya. Oke, itu dulu ya, itu dulu dari saya. Apa ada lagi ya? Masih ya, coba. Ini apa nih? Oh, variabel. Yang pertama, yang terakhir nih, variabel lokal dan variabel global. Ya, jadi ada dua tipe variabel dalam kita bekerja dengan fungsi ya. Yaitu lokal dan global. Ya, kalau di sini variabel lokal dikatakan bahwa variabel tersebut hanya akan dikenali di dalam fungsi, ya, di dalam kita menggunakannya di mana. Ya. Kita definisikan pertama, misalnya jumlah yang pertama ini. Nah ini coba ya, saya coba copy paste lagi ya, jelasinnya nanti di itu aja di Google Colab sebentar.
seperti biasa pada saat kita copy paste, mau nggak mau harus dirapikan dulu. Ya, kita rapikan dulu karena karakternya nggak didukung, makanya dia error. Oke. Nah, yang terakhir ya. Nah, yang global adalah variabel jumlah yang ada di baris pertama ini. Ya, ini variabel jumlah yang sifatnya global. Lalu di baris ketiga kita ada lagi variabel yang sama namanya jumlah juga. Tetapi itu adalah variabel lokal sifatnya. Lokal berarti dia hanya dikenali dalam lingkup fungsi tambah. Ya. Tetapi kalau kita memanggil lagi dari luar jumlah, ya, di baris ke-9 ini kita ada lagi pemanggilan variabel jumlah. Ya. Ini yang akan dikenali adalah variabel yang global tadi, yang pertama. Ya. Nah, ini misalnya contohnya di baris ke-8 kita akan menjumlahkan 15 dan 22. Ya. Coba kita run. Ya. Nilai jumlah dalam fungsi 37. Ya, jumlah adalah argumen 1 ditambah argumen 2. Di baris ke-8 dikatakan argumen 1-nya 15, argumen 2 22. Makanya jumlah yang ada di dalam fungsi tambah itu nilainya 37. Tetapi di baris ke-9 ketika kita memanggil lagi ya variabel jumlah itu nilainya adalah 0 karena dia tidak masuk ke dalam ranahnya fungsi tambah ya. Maka yang dikenali adalah yang baris pertama, jumlah adalah 0. Begitu ya. Jadi untuk mengenali untuk bekerja dengan variabel gitu ya, ada dua jenis, dua variabel global dan lokal ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin ya, topiknya sudah cukup hari ini. Ada yang mau bertanya mungkin silakan. Atau sudah pada tidak sabar ingin ketemu di hari Sabtu, kita mau coba ya di komputer masing-masing apa. Oh ya, mumpung ingat ya, minggu depan ya, Kamis minggu depan adalah libur nasional lagi ya, seperti kebiasaan yang lalu-lalu. Kalau kebetulan hari libur nasional itu bertepatan dengan hari kuliah kita, maka harus sepakat kuliah penggantinya ada di tanggal berapa. Mumpung ini masih lama, silahkan berembuk teman-teman ya, kapan mau ada kuliah pengganti untuk tanggal 26 ya. Tanggal 26 itu libur nasional. Yang minggu depan Pak ya? Iya, minggu depan itu libur nasional, jadi kita tidak ada perkuliahan. Diharapkan teman-teman semua mendapat kesepakatan hari tanggal berapa mau digantikannya ya. Baik Pak.
Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup ya hari ini. Absen silakan diisi. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya, untuk kita coba di komputer kita masing-masing. Kalau masih ada yang penasaran belum bisa berhasil, kita diskusi lagi nanti hari Sabtu ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih teman-teman. Selamat malam Pak. Terima kasih Pak. Terima Ya. kasih Pak, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam. Oke.